Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Catat tuh baik-baik. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Dan diperkuat lewat hadis Nabi yang juga sering kita dengar, bahkan kita hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maknanya apapun yang ada pada diri Nabi itu rahmat. Apapun yang ada pada diri Nabi itulah akhlak yang mulia. Nggak bisa dipisahin tuh ya ikhwan. Jadi kalau bicara yang namanya rahmatan lil alamin, yang kita lihat ya ada dalam diri Nabi. Kalau kita bicara akhlak yang sempurna, ya ada di dalam diri Nabi. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga ketika ditanya sama sahabat bagaimana gambaran akhlak Nabi kita, maka beliau menjawab khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya beliau itu sama modelnya kayak Quran, plok ketiplok nggak kebuang, saudara. Assalamualaikum. Benar apa kagak? Betul apa betul? Alhamdulillah. Maka perlu kita pahamin akhlak dan juga rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi itu secara universal, syamil, menyeluruh. Tidak boleh kita memandang rahmatan lil alamin hanya setengah-setengah, karena apapun yang ada pada diri Nabi, sekali lagi, itu semuanya menggambarkan rahmatan lil alamin dan menggambarkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu yang pengen saya sampaikan, saudara, bahwasannya Nabi itu di dalam dirinya mencakup dari semua lini perjuangan, mencakup daripada medan juang yang ada di dalam Islam. Maknanya, maksudnya bagaimana? Dengar ini baik-baik. Assalamualaikum. Masih fokus pakai ini. Dalam Islam itu dikenal namanya medan juang. Namanya apa? Medan. Medan juang itu ada 3. Ada medan juang namanya dakwah. Namanya apa? Dakwah itu diambil dari asal kata bahasa Arab fi'il madinya atau kata kerja lampaunya da'a, fi'il mudhari'nya ya da'u, masdarnya dakwatan, itu yang dipakai, yang punya arti mengajak. Assalamualaikum. Artinya apa? Mengajak. Kalau bicara ngajak, ada tanya maksa apa kata? Merangkul apa memukul? Karena ranahnya dakwah emang begitu modelnya, ngajak bukan maksa, merangkul bukan memukul. Medan juang ini ada pada diri Nabi. Nabi kalau dakwah pasti lemah lembut, dan tidak ada lemah lembut yang paling luar biasa, paling tinggi, paling agung, paling mulia, kecuali hanya ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dalam kerangka dakwah tadi kita dengar tuh di ceramah yang awal guru kita, siapa namanya? Hah? Ustadz Satiri cerita nyinggung untuk masalah dakwah. Nabi kalau misalkan dihina buat dirinya sendiri, dicaci, disakitin, gak bakal marah. Dakwah nunjukin yang namanya akhlak. Sebab kenapa? Karena dalam ayat yang lain ada bahasa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau andai kata engkau ya Muhammad berkeras hati ame orang
yang engkau dakwahkan mereka bukan dekat tapi makmur. Assalamualaikum. Benar bukan ya kira-kira? Tapi ingat, penempatan ayat tadi itu pada penempatan dakwah. Assalamualaikum. Tempatnya di mana tadi? Karena dakwah emang nggak boleh keras-keras, nggak boleh kita berkeras hati, nggak boleh kita berkeras kepala. Sebab orang yang akan kita ajak nantinya akan lari daripada dakwah kita. Kenapa? Sekali lagi, emang wayahnya dakwah begitu. Nah kita kalau dakwah ikutin Nabi, saudara. Tapi kita kagak semuanya bisa berdakwah. Karena dakwah sifatnya lembut. Karena dakwah sifatnya merangkul. Maka yang kedua ada yang namanya medan juang hisbah. Apa namanya? Ma'ruf dan asade udah beda tuh ya ikhwan. Amaro ya'muru mur, memerintahkan. Sekarang nih, Assalamualaikum. Yang namanya nyuruh ada tekanan nggak kira-kira? Assalamualaikum. Jangan tiba-tiba pingsan nih urusannya. Lanjut apa kagak? Jawab yang kompak. Yang namanya nyuruh, jawab yang kompak nih. Ada pernah minta. Udah beda uang yang berdakwah. Nyuruh terkadang nggak berlaku lagi mau apa kagak. Mau kagak mau kun mau disuruh namanya. Jaka sembung naik ojek, jaka sembung naik ojek. Betul apa? Jawab yang kompak, benar apa betul? Komer kira-kira lu cegah, lu suruh bubarin apa lu teramahin? Cegah, lu suruh bubarin apa lu teramahin? Nah, barang lagi koktel teramahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, dengarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman begini dan begono-begono. Kira-kira kalau ditabok apa didengerin buatnya? Hah? Ditabok apa didengerin? Apalagi dia lagi mabok, saudara. Betul tidak? Jadi orang kalau lagi mabok itu ranahnya imunkar lagi buat maksiat. Jangan lu teramahin, bubarin. Assalamualaikum. Paham apa paham deh? Ngerti apa ngerti? Nah orang yang namanya dibubarin lagi enak-enak berbuat maksiat, kira-kira enak apa kagak? Lu silakan yang lagi mabok, lu yang lagi hina, kira-kira kesel apa senang? Kesel apa senang? Kesel apa siapa? Hah? Yang ngegerebek kita, yang mencegah kita. Betul tidak? Maka orang yang melakukan nahi munkar udah pasti agak didemenin. Assalamualaikum. Siapa yang agak demenin? Ya pelaku kemungkaran. Paham gak nih sampai di sini kira-kira? Jelas atau jelas? Ngerti apa ngerti? Dan apakah Nabi besar Muhammad SAW melakukan ini? Makanya ngaji. Nabi besar Muhammad SAW selain berbicara yang namanya dakwah, akhlaknya luar biasa dalam kelembutan. Akhlak beliau dalam bernahi munkar juga ada. Sampai dalam Al-Quran saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bangku pakai muter lagi dah. Bagus aja gua kagak salah duduk. Lanjut apa kagak ini? Lanjut apa kagak ini? Nabi besar Muhammad SAW kalau dibilang Nabi pernah marah apa kagak? Lah jangan mau tanya. Kagak ada yang bisa mengalahkan kemarahan Nabi di alam dunia ini, saudara. Kalau udah urusannya sama agama, saudara hadir, jangan katanya bicara yang namanya nahi munkar
Nabi lagi khutbah, matanya merah, suaranya lantang. Bagaimana caranya kalau umpamanya Nabi lagi cegah orang berbuat kemunkaran? Jangan kata tempat maksiat. Dalam Al-Quran, saudara, Assalamualaikum. Dalam Al-Quran Allah ceritain kisah tentang yang namanya masjid Dirar. Apa itu Ustaz masjid Dirar? Masjid yang sedang dibangun oleh orang-orang munafik. Nabi disuruh sholat di sono. Bagus Nabi gak sempat mau perang dulu. Kalau agak salah tuh perang Badar, udah saudara cek lagi itu, ya. Kelar perang Badar, Nabi SAW pengen sholat di situ, turun Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, itu yang namanya masjid dibangun niatnya kagak benar. Niatnya bagaimana Jibril? Supaya terjadi ente suruh yang namanya ente punya sahabat samperin itu masjid, rubuhin itu masjid, bakar itu masjid, saudara. Coba. Assalamualaikum. Kalau orang kata gitu bilang kan lah coba itu. Dan Nabi sampaikan kepada sahabatnya, para sahabat, intoliqu ila hadzal masjid zalimi ahlu. Datangnya yang namanya masjid tersebut di mana di dalamnya terdapat orang-orang zalim, orang-orang munafik. Wahdimuhu wahriquhu. Sampai di sono jangan diam aja, rubuhin, bakar tuh tempat tuh, bakar tuh masjid. Lah, coba itu saudara. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya jawab yang kompak. Kalau Nabi hidup zaman sekarang, masjid Dirar dibakar model macam kayak begitu, dikasih anarkis apa kagak? Kurang keras apa kagak? Radikal apa kagak? Sudah. Ustaz mau tanya, ketika itu dilakukan oleh kita punya Nabi, namanya akhlak Nabi bukan? Assalamualaikum. Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi kan? Bukan Nabi, gimana sih urusannya? Kan yang jalanin Nabi Muhammad. Artinya mau dikasih tahu sama Nabi Muhammad kapan waktunya lembab, kapan waktunya tegas, saudara. Sebab dari ketegasan tersebut, udah minggir aja bisa betul zaman gue tahu deh asam lama lanjut apa kakak? Sampai mana nanti? Mau kagak mau sudah deh, yang namanya ketegasan juga dipakai, dan itu merupakan satu hal yang lumrah, saudara. Dan itu terjadi di kita punya yang namanya kehidupan loh. Polisi contohnya, polisi motonya apa polisi? Moto polisi apa? Kalau misalkan kita ke Polres, ke Polsek itu paling gede apa? Mengayomi masyarakat. Polisi loh yang jadi masalah mengayomi masyarakat, tapi dibekelin pistol apa kagak? Lah coba. Katanya ngayomin, tapi kok pistol ada, senjata ada, buat apaan? Itu maknanya di dalam mengayomi masyarakat terkadang harus punya sikap tegas. Kalau perlu untuk menjaga diri, dia pakai senjata, saudara. Ada perampok ngerampok di dalam rumah warga, polisi dipanggil. Polisi terus bilanginnya pelan-pelan apa masuk ke gedor pintu, saudara, nangkep yang namanya tuh perampok. Masa iya? Assalamualaikum. Perampok begini beker sehat deh, keluar dah, jangan begitu nih, aneh mau tangkep ente. Yuk bisa yuk ada begitu. Pasti dia bakal masuk nyerah nih. Untuk mengayomi daripada
syarah mestinya begini. Benar apa benar? Betul apa betul? Karena kekerasan kudu dipakai pada tempatnya. Lanjut apa kali ini? Udah ngos-ngosan juga ini beberapa. Bahkan di dalam Al-Quran ada kata syadid. Kalau mau bicara keras nih, mau bicara keras dalam Al-Quran, maka ini kalau dibilang, cuma orang kadang-kadang nggak paham sih bagaimana cara memahaminya gitu guru. Islam tidak suka kekerasan, emang benar. Nggak suka kekerasan bukan berarti nggak pakai kekerasan. Beda kan? Assalamualaikum. Kita semuanya nih demen lembut, demen keras. Lembut keras, lembut sudah. Tapi ketika yang namanya kudu keras, biar kata-kata mau, kan kudu dijalanin namanya sudah. Dalam keluarga aja kan kita begitu Pak. Kita kan kepala rumah tangga. Anak kita dibilangin sekali, dua kali, susah bener nih bocah ya. Romannya bader banget tulisannya. Gesper, waktu gesper berlebihan. Kita sudah disuruh ngaji nih main gundu gua dulu begitu dari kagak ngaji kemana kagak ngaji orang dari rumah pakai sarung pakai peci tata kagak bener anak gua coba begitu kan ulang awas lu, belang paha lu sih udah ngancam sudah sampai rumah benar. Tapi itu orang tua kita Betawi begitu ya kemana lu? Kami kemarin nanti kita bermaju bangga kita dari dalil ya kan? Jangan pakai bohong lo, bakilah lo ngaji lo kan lo ngaji orang kampung ngaji wah habis deh tang ada gesper diambil di belakang pintu dari celana itu keras resek cakep urusan gua habis dari balik ngaji kan ngaji jebret ngaji bener lo habis kita sudah dihajar tapi gara-gara begitu bisa ngaji. Assalamualaikum. Betul nggak? Coba kalau misalkan ibarat kata orang tua kita kagak pakai begitu ngelus-ngelus melulu kagak ngaji kita kagak goblok kita jadi orang. Maka kekerasan yang pada tempatnya akan bermanfaat nanti. Islam begitu saudara. Dan itu bagian daripada akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bicara jihad bukan tegas lagi sudah, bukan keras lagi, biangnya keras. Kenapa? Karena kita turun ke medan pertempuran lalu kemudian kita ngadepin musuh sama kita bukan main kelitik-kelitikan. Emang perang kalau tuh ketemu nangning begitu ada depan lo yang mati tapi gue yang mati. Betul benar apa benar? Walaupun di dalam peperangan yang pakai kelembutan tetap harus dijaga untuk menjaga ajaran agama Islam dan itu dipakai oleh sahabat dan baginda kita Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah lagi perang ketika beliau perang beliau kemudian menghadapi daripada musuh udah terpojok ini yang namanya pedang udah berkilau musuhnya ngeludahin pokoknya Sayyidina Ali subhanallah apa yang dilakukan Sayyidina Ali saudara kagak jadi ngelanjutin buat bunuh dia dibingung musuhnya bingung dong kira-kira kalau kita musuh udah ke pojok habis itu ngeludahin kita terusin apa berhenti urusannya terusin apa kagak habis urusan saudara jadi sok betul saya Ali kagak bingung dia ditanya musuhnya ya Ali kenapa ente kagak terusin bunuh Ali
akhlaknya kata Sina Ali, aneh bunuh ente pertama kali niatnya benar-benar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu ketika ente ludahin, aneh kesel. Ketika aneh kesel, aneh bunuh ente, aneh khawatir aneh membunuh ente bukan karena Allah, tapi karena kekesalan aneh. Masya Allah. Jadi yang namanya dalam kekerasan pun ada kelembutan, itu maknanya yang saya maksud. Dan ini adalah ruang lingkup daripada akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Jangan salah sudah, turunnya yang namanya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Emang bagaimana itu asbabun nuzulnya? Nabi kalau mau sombong sih sombongnya orang itu waktu Fathu Makkah, kita betul enggak? Nih musuh lagi pada ketakutan, si abu-abu lagi pada musyawarah, Muhammad datang kemari bawa tentaranya. Mekah udah dikuasai sama Muhammad sama umatnya, habis kita. Ingat gak ini? Ini pemuka-pemuka Quraisy lagi pada ngomong, lagi pada ngobrol. Ingat gak dulu? Ini bocah receh tapi jadi mondar-mandir mulu ya, mau ngapain sih dong? Duduk dong. Dasar bagus main jadi kiai loh, amin. Ya Rabbal. Kedua anak-anak kita yang paling ngumpul sini biar jadi anak soleh dan soleh, amin. Ya Rabbal. Jangan boleh dibilangin, ya. Pokoknya yang begini-begini yang bakalan jadi kiai di masa depan, amin ya Allah, ya Rabbal. Amin. Sampai mana tadi itu? Sampai amin. Itu abu-abu lagi. Ingat gak ente dulu bilang kita apain? Ingat gak ente Yasir sama emaknya kita apain? Ingat gak ente dulu umatnya Muhammad SAW, sahabatnya kita seksa habis-habisan. Nih Muhammad datang kemari ame malah tertarik, pasti bakal mengulang lebih kejam dari apa yang kita perbuat sama sahabatnya, karena dia punya kekuasaan nih hari. Masya Allah. Saudara, masuk nih Nabi Muhammad ame bala tentara. Ketika ada di pusat kota Mekah, ketika beliau masuk, teriak Nabi Muhammad, saudara, ayuhan nas, man adani miyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Masya Allah. Hei sekalian manusia, dengerin ente, kita emang menang di hari, tapi siapa orang saya bilangin di hari yang mereka menyakiti di antara kalian nih, yang berbuat menyakiti daripada kafir tinggi, yang udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi, yang lemah, yang ada di bawah kekuatan Islam, ente sakitin mereka, maka berarti ente telah menyakiti aneh. Masya Allah. Dan siapa orang yang menyakiti aneh, maka dia pasti menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, saudara. Merebut daripada Fathu Mekah. Ada yang mau tanya, pakai perang apa kagak? Jawab ya Bapak, pakai perang apa kagak? Pakai kekerasan apa kagak? Setelah Nabi Muhammad SAW memenangkan itu, Allah berikan itu orang-orang kafir Quraisy bingung setengah mati sama akhlak Muhammad Rasulullah SAW. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman? Siapa yang masuk kemari aman? Luar biasa, saudara. Maka Allah katakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat mereka semua berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kenapa mereka masuk agama Islam? Karena dia lihat bagaimana akhlak Nabi, saudara. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekerasan diperlukan, tapi kelembutan harus selalu menyertainya, saudara hadirin. Namun jangan pernah menghilangkan kekerasan kalau kekerasan itu pada tempatnya, karena itulah bagian daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, benar apa benar? Betul apa betul? Akur apa kagak? Nah sekarang saudara, saya mau sedikit ringkas.
Yang namanya menjalankan kebenaran udah pasti ada orang yang nggak suka. Bener gak sih? Mau dia dakwah, mau dia nahi munkar, mau dia jihad, masing-masing kan kagak bisa semua-muanya satu orang selain Nabi Muhammad, saudara. Ada ustaz gayanya lembut banget dakwahnya, emang begitu ayahnya. Ada ustaz ngobrol kegaroan dulu bahasanya, teriak-teriak dalam dakwahnya, emang begitu modelnya. Ada yang mereka cuma dakwah ngajar. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Betul apa benar? Saya mau tanya, benar apa betul? Banyak tuh yang dakwah hati mau begini hari begitu aja. Ngomongnya aja mau gue itu udah beda. Kalau orang betul apa betul? Benar apa benar? Gua itu hati betul tidak? Betul tidak? Begitu ya kira-kira. Benar nggak? Ini kalau model kayak gue kayak siapa nih? Kayak siapa nih kalau gue model gue ini kayak siapa nih? Nah, tak paham. Emang begitu modelnya, tergantung siapa yang mencintai. Ada lagi kayak Haji Jadul Aizat Allah yarham, ada nggak yang ngikutin? Banyak apa dikit? Duh, plok ketiplok yang ngikutin dari gayanya, gimmicknya, terus kemudian gaya bahasanya, intonasi itu naiknya, percis karena dia cinta sama Kiai Haji Jadul Aizat. Betul? Benar. Emang itu nggak bisa semuanya umat Nabi itu. Contoh Nabi secara klop nggak bisa. Nabi aja yang bisa. Dakwah, isbah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad. Umatnya bagi-bagi tugas. Tapi semua yang dakwah, yang berjuang dalam nahi amar ma'ruf, nahi munkar dan juga berjihad, pasti ada yang namanya halangan, tantangan, rintangan, hambatan. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Begitulah kita punya Nabi, saudara. Kurang mulia apa sih Nabi kita? Bener ya? Manusia satu-satunya yang Allah paling cinta di dunia, bukan manusia, makhluk. Kalau manusia jenis makhluk, Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang Allah paling cintai. Allah puji, Allah panggil namanya dengan jabatannya, Muhammadur Rasulullah. Allah panggil topat pangkatnya Toha, Yasin, yang lain Adam Adam, Nuh Nuh, Hud Mahmud. Nabi kita doang tuh paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang apa? Bahkan sampai ada hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita punya Nabi, ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya pasti aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka kita punya Nabi menjadi sebab adanya alam semesta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sungguh pun demikian, Nabi lepasnya dari caci maki orang. Assalamualaikum. Sungguh pun demikian, Nabi lepasnya dari caci maki orang, lepasnya dari pembunuhan karakter, lepasnya dari percobaan pembunuhan. Kurang apa saudara? Orang kalau udah menolak kebenaran, udah benci, mau berapapun kebenaran yang dihadapkan padanya, buta dia akan kebenaran, saudara. Hati-hati. Assalamualaikum. Betul apa benar? Betul apa benar? Tantangan, halangan, rintangan pasti ada. Nah, saudara, dari Nabi kita Muhammad SAW. Nih, anda kasih tahu, masuk nih sekarang, masuk nih. Dan ini menjadi poin terakhir dari apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nabi dapat ujian model kayak begitu, umatnya yang ikutin dia pasti kayak begitu. Gak mungkin kan? Ente istiqomah, iya.
Jangan pernah ngimpi bebas yang namanya ujian dan cobaan. Dalam dakwah ente ngimpi kalau ente mau anteng loh. Tempat ente di sini adalah ujian. Betul apa enggak? Apalagi ente bawa Nabi Muhammad, ente bawa dakwah Nabi besar Muhammad, ente bawa perjuangan Nabi Muhammad, pasti akan ada kalangan rintangan cobaan sudah. Ente amar ma'ruf nahi munkar, anteng-anteng orang pasti ada dakwah aja ada ujiannya, apalagi lo yang amar ma'ruf nahi munkar, apalagi lo yang berjihad, pasti bakal ada ujian. Maka ulama dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisin? Ilmu udah pasti. Jangan kaget apa yang dihadapi nama nabi diwarisin. Dan begitulah ada ulama-ulama yang istiqomah. Ulama dibagi dua. Ada ulama keturunan Nabi Adam. Kayak gitu nih sebagainya. Turunan Nabi bukan? Assalamualaikum. Jawab sama Pak, keturunan Nabi bukan ente. Nih saya nih keturunan Nabi bukan? Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Ada ulama keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ulama yang biasa aja punya yang namanya halangan, apalagi yang punya darah Nabi, pasti praktis lo kalau istiqomah kayak datuk lo begitu seakan-akan. Assalamualaikum. Sejarah berulang, pemerannya beda. Jangan kata Balawi. Ya sekarang lagi rame nih Habib. Jangan kata Balawi, cucu Nabi baru pegang datuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikata-katain orang Abdul dulu. Muhammad Abtar. Nabi Muhammad itu masih ada nggak? Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad terputus, Muhammad terputus, Muhammad nggak punya keturunan. Kesian Muhammad, syukurin Muhammad. Turun deh ayat yang jadi kedemenan kita lagi sholat. Ayat paling pendek, paling ringkes, paling doyan, emak-emak lu banget. Inna atoina fasolli li rabbika inna syani'aka. Ayo jawab yang kompak, demen apa kagak sampai ke surat? Sering apa kagak? Emang tuh dia gak cowok aneh? Betul benar. Kata Allah Ta'ala yang Muhammad tenang, bukan ente yang putus, mereka yang putus. Ada keturunan Nabi? Ada. Apa yang diucapin Nabi jadi hukum? Kullu nasabin wa sababin munqati'un yawmal qiyamah illa nasabi wa sababi. Setiap yang namanya nasab dan sebab akan terputus pada hari kiamat kecuali nasabku dan sababku kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh anak cucu Adam nasabnya ke bapaknya kecuali anak cucu keturunan Fatimah, dia itu langsung kepada saya. Berdasarkan hadis ini saudara, yang namanya cucu keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari jalur Fatimah menjadi cucu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Betul apa betul? Kok bisa Ustaz? Karena apa yang menjadi omongan Nabi itu jadi hukum saudara. Maknanya maksudnya bagaimana? Lo orang gak usah bingung. Kok kalau misalkan orang kalau punya anak perempuan bininya bukan ke apa namanya punya anak perempuan nih, bininya dong bukan ke kita dong. Orang perempuan, anak perempuan kita kawin sama mantu kita laki, berarti bininya ke lakinya dong, nggak nyambung ke kita. Benar apa kali gitu? Tapi kenapa Nabi bisa? Jawabannya ya karena Nabi ngomong. Paham gak kira-kira? Paham gak nih? Assalamualaikum. Jangan pulang ntar akhir nambah ruwet urusannya nih. Pulang biar pinter nih, insya. Karena Nabi ngomong, nah omongan Nabi
kira-kira? Kalau dalam bahasa kita spesial, hukum khususiyah. Lanjut apa kalian ya? Berapa ini? Jam 10 masih 21.52 ya. Jam gue ngaco di sini. Jam 22.52 berarti jam 11. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah nih? Udah. Udah maksudnya. Lanjut apa udah? Sebentar nih terakhir, ini penting nih ya. Lanjut dikit nggak apa-apa ya. Gue dari tadi bukan lu doang yang datang dari suatu dari tadi. Gue dari tadi abis maghrib udah ngededong di sini. Jadi sering gitu urusannya ya. Lu capek, gue capek. Gue pengen rebah sana depan musuh kantor zaman begini bahaya. Kita dapat berkahnya maulid sampai akhir. Insya siapa apa enggak dulu? Sampai doa. Insya lahir. Anda kasih mau tahu nih. Kalau ada lampu merah, jalan aku berhenti. Kalau ada lampu hijau, berhenti jalan. Paham? Itu namanya hukum umum. Ada hukum yang enggak umum. Halo, jalan pas ada lampu merahnya nih. Cuman depan lu ada portal rel kereta api. Pernah ketemu nggak ini? Lampu merahnya ada. No, aku ini hari ada di Palmerah. No, gue sering lewatin itu tadi. Kalau dia hijau, kan kita lewat juga ya. Terus kalau hijau, tapi portalnya ketutup. Terus kemudian keretanya jalan. Motor jalan berhenti. Padahal lampu hijau. Motor jalan berhenti. Lu jalan dah. Kalau emang lu mau ditipan sama kereta. Betul. Enggak selamanya hukum umum berlaku. Jelas kan kira-kira? Itu ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Nabi udah ngomong jadi hukum. Tapi enggak yang enak-enak buat Nabi. Nabi bininya berapa? Yang enak ya. Kelihatan kita enak. Tadi Ustaz Satiri udah ngebahas kan masalah poligami dia. Nabi bininya ada berapa? Empat. Nabi bininya ada 12. Nabi meninggal tinggal 9. Terus tahu hari ini. Lihat kitab Aqidatul Awam. Maka dimasukin Maria Al-Qibtiyah sebagai istri Nabi. Ada ulama yang mengatakan dia statusnya tetap muda, yaitu milkul yamin. Tapi saya lebih berpendapat ngikutin yang mengatakan Maria Al-Qibtiyah adalah istri baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh nikah, kalaupun boleh lebih dari aku, batasnya berapa? 4. Baru buat kita 4. Mau lebih training lu, training lagi aku. Betul gak gini? Belum untuk bertambah urusan lu dah kan gitu kan bahasa. Kasar katanya nih, nggak boleh lebih dari 4, gitu kan? Berarti hukum itu dalam status hukum poligami kita sama Nabi beda nggak? Beda nggak? Khususnya buat Nabi, buat kita nggak boleh. Dalam hukum nasab kayak begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas nggak kira-kira? Nah sekarang yang namanya Nabi kita punya cucu yang lagi diuji dan lagi difitnah, keturunan Nabi dari cabang Ubaidillah. Yang nurunin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad ya bin Isa Al-Muhajir, kan gitu ya masalah ya. Terus sampai ke atas ketemu sama Rasulullah. Ubaidillah ini yang dimasalahin sama Kang Imam. Assalamualaikum. Sama siapa? Sama Kang Imam. Ini Kang Imam gedong banget, udah bakal ikutan. Di mana tempat ceramahnya batin tujuan. Pasti dia suruh orang jangan lagi hormat sama Mbak Ali, jangan lagi hormat sama Mbak Ali. Imam. Mak, dengerin Mak. Ini lagi live apa kan di sini? Live. Mak, dengerin Mak, gua kata dulu. Lu punya congor dimanapun berada, sejauh mana yang
ujung dunia lu bilang. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh yang namanya umatnya cinta kepada keturunan Rasulullah khususnya Ba'alwi, maka nggak bakalan pengaruh lu punya bacot kemana-mana. Betul betul betul.